Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Baik, hari ini kita akan memasuki materi baru. Saya akan menjelaskan materi yang sudah kalian cari di minggu lalu. Materi apa itu? Ya, asking and giving opinion. Pernah nggak sih kalian dimintai pendapat oleh orang lain? Atau justru kalian yang sering menanyakan opini kepada orang lain? Nah, dua kegiatan ini disebut sebagai asking and giving opinion. Kira-kira bagaimana ya cara menanyakan dan menyatakan pendapat dalam bahasa Inggris? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, asking and giving opinion ini sering kita temui ya. Nah, untuk itu penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui kalimat apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menyatakan dan menanyakan pendapat itu. Jangan sampai terbalik ya, karena dua hal ini berbeda. Menyatakan dan menanyakan ini adalah dua hal berbeda. Oke, yuk mari kita bahas. Check it out. Kita akan membahas dulu apa itu asking opinion. Apa itu asking opinion? Nah, secara bahasa asking artinya meminta, sedangkan opinion artinya pendapat. Betul. Nah, apabila kedua kata ini digabung, asking opinion berarti apa? Meminta pendapat atau menanyakan pendapat. Nah, penggunaannya gimana? Asking opinion digunakan ketika kalian ingin bertanya atau membutuhkan pendapat dari orang lain. Ada banyak sekali cara untuk menanyakan pendapat di dalam bahasa Inggris. Yuk, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama bisa dilihat di sini. What is your opinion? Apa pendapat atau opini kamu? Contoh yang kedua, bisa dilihat di sini. What is your idea? Apa idemu? Contoh yang ketiga, what are your thoughts on? Apa pendapatmu tentang apa? Tentang apa dulu nih? Kemudian berikutnya adalah what is your point of view? Apa sudut pandangmu? Bagaimana sudut pandangmu? Yang berikutnya, how do you think about? Bagaimana menurutmu mengenai ini? Mengenai bajuku? Mengenai pelajaran hari ini? Kemudian, how do you think of my idea? Bagaimana pendapatmu tentang ideku? Kemudian ada how do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang apa? Bagaimana perasaanmu tentangku? Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui dia jalani dengan yang lain? Yang berikutnya ada do you have any idea? Ini menanyakan apakah kamu punya ide? Dan yang terakhir, do you have opinion of? Apakah kamu memiliki opini tentang apa? Ya, itu tadi adalah beberapa ungkapan, beberapa ekspresi yang digunakan dalam asking opinion atau menanyakan atau meminta pendapat. Nah, sekarang kita masuk yang ke giving opinion. Giving opinion apa ya giving opinion? Sebelum mengutarakan pendapat atau ide yang ada di pikiran kalian harus tahu dulu bagaimana cara mengawali suatu kalimat yang tepat.
Supaya apa? Supaya orang lain bisa dengan mudah memahami pendapat kalian. Contohnya. Yang pertama ada I think or personally I think, menurutku, atau secara pribadi menurutku, baru ngomong apa pendapatnya. Kemudian yang kedua ada in my opinion or in my humble opinion. Yang kedua, menurut pendapatku. Kalian sering temukan di Instagram kalimat IMHO. Kepanjangan IMHO itu adalah in my humble opinion. Menurut pendapatku, bla 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 bla. Kemudian yang ketiga ada from my point of view. Dari sudut pandangku, lebih baik kamu bla 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 bla, seperti itu. Kemudian ada in my mind. In my mind, menurut pikiranku. Apa pendapat kalian? Kemudian ada I strongly believe that. Saya sangat percaya bahwa kenapa? Kemudian as for me, I reckon. Adapun saya rasa ini lebih ke formalnya ya. As for me, I reckon. Adapun saya rasa. Berikutnya ada as far as I'm concerned. Sejauh yang saya ketahui. Yang terakhir adalah to be honest. Honestly, to be honest itu adalah sejujurnya. Oke, kita masuk ke contoh percakapan asking and giving opinion. Di sini ada dialog asking for and giving opinion. Ada Vic dan Kev. Hi Kev, have you heard about the new bakery store? Yes, I have. What do you think about it? Personally, I think the flavor is a little bit too sweet. I disagree with you. Then, what is your point of view? In my opinion, the cake and bread is delicious. Okay, fair enough. As far as I'm concerned, they are still new, so they can still develop. Yeah, I totally agree with you. Nah, itu adalah contoh dialog asking and giving opinion di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya cara menanyakan dan memberikan pendapat yang baik dan benar. Jangan lupa untuk sesuaikan dengan konteks pembicaraan lawan bicaramu. Lihat dulu nih yang minta pendapat ini siapa? Seumurankah? Orang tua kaliankah? Guru kaliankah? Jadi gunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi seperti yang contoh tadi, ini adalah sesama teman, seumuran seperti itu. Jadi yang digunakan adalah tidak formal. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai asking and giving opinion. Saya harap kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jangan lupa tetap prokesnya, selalu gunakan masker, cuci tangan, dan gunakan hand sanitizer. Yang belum vaksin dimohon segera vaksin, mumpung ada vaksin gratis di GSP. Oke? See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.